Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah biniyatil qubul wa tamami kulli sulin wa ma'mul wa salahi sya'ni zahiran wa batinan wa bi anna Allah yaftahu alina futuhal arifin wa yufaqihna fid din wa yarzuquna kamal ikhlas wal yakin. Tsumma ila hadrati al-muallif hadzal kitab Syekh Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kaf wa ala jami'i usadina wa masyayikhina wa liwalidina wa lijamil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wa ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekali lagi kita baca Al-Fatihah untuk keluarga kita, orang-orang tua kita, saudara-saudara kita yang sedang sakit. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, senantiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga untuk orang-orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita, keluarga kita yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan selalu mendapatkan rahmat dan maghfirah. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan juga buat kita semuanya, para jamaah, mudah-mudahan selalu disehatkan badan kita, dipanjangkan umur kita, dimurahkan rezeki kita, dikabulkan segala hajat-hajat kita, dimudahkan semua urusan-urusan kita. Anak-anak kita yang sedang nuntut ilmu, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kalau ada orang yang ingin berbuat jahat kepada kita, mudah-mudahan gak sampai kejahatannya kepada kita, melainkan Allah balikan menjadi nikmat buat kita. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tamim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid daraini amin. Qala babu syuruti wujubis salati. Makna syuruti wujubis salati ay hiyallati idza ijtama'at fi insanin wajabatis salatu alaihi wa hiya sittatun. Al-awwalu al-islamu fala tajibu 'alal kafiril asli wala qada'a alaihi idza aslama. Wa ammal murtaddu fayajibu alaihi qada'u ma tarakahu asna riddatihi idza raja'a ilal islami wa dzalika taghlizan alaihi. Wa tsani al bulughu fala tajibu 'ala as-sabiyyi walau mumayyizan wa yakunul bulughu bi ihda thalathi alamatin wallahu subhanahu wa ta'ala alamu. Kita lanjutkan bacaan kita sampai kepada pembahasan babu syuruti wujubis salati, ay hadza babu syuruti wujubis salati. Jadi satu bab yang membahas tentang syarat-syarat ya, syartun ya, jamaknya syurutun ya. Babu syuruti wujubis shalah. Ini satu bab yang menjelaskan tentang syarat-syarat wajib salat itu. Karena nanti ada syarat sah gitu. Kalau ini syarat yang mewajibkan orang salat itu.
Ini nanti dalam perkara ini sholat ada syarat, ada rukun gitu. Lalu ada pertanyaan, apa bedanya syarat dengan rukun? Padahal kedua-duanya wajib ya. Jadi bedanya syarat sama rukun, kalau syarat itu hal-hal yang wajib tetapi belum pelaksanaannya, di luar gitu, di pelaksanaan. Kalau rukun, hal-hal yang wajib di dalam pelaksanaan itu. Nanti misalkan kalau bicara syarat ya, syarat sah sholat misalnya, mesti toharoh ya. Sholatnya udah belum? Belum gitu. Tapi kalau bicara rukun ya, rukun itu hal yang wajib di dalam pekerjaan sholat itu sendiri gitu. Jadi walaupun sama-sama wajib ya, ada perbedaan gitu antara syarat dengan rukun tuh. Dan juga di dalam sholat ada bicara syarat wajib, ada syarat sah gitu. Kalau syarat wajib ya, di sini Tuan Musannif memberikan penjelasan makna syuruti wujubis sholati, adapun pengertian ya, syarat-syarat wajib sholat itu adalah aihiyallati idza jitama'at fi insanin wajabatis sholatu alaihi. Jadi yang dikata syarat wajib sholat itu adalah ketika idza jitama'at ya, fi insanin, di diri seorang manusia terhimpun syarat-syarat ini, ada mencukupi padanya, wajabatis sholatu alaihi, maka wajiblah dia ngerjain sholat itu. Jadi syaratnya apa? Syaratnya idza jitama'at fi insanin. Jadi kalau di sini disebut syarat wajib sholat itu wahiyya sittatun, maka 6-6-nya itu mesti ada pada diri seseorang. Jadi kalau atu aja gugur, nggak ada kewajiban sholat dia gitu. Misalkan ya, syarat wajib sholat itu kan tadi di sini nanti disebut Islam, balik dan segala. Islam dia tapi belum balik, bagaimana? Padahal di sini keterangannya adalah hiyallati idza jitama'at. Ya, di sini kata kuncinya di situ tuh. Idza jitama'at fi insanin wajabatis sholatu alaihi. Jadi jikalau ada pada diri seseorang 6 syarat ini, maka wajiblah sholat dia gitu. Ada kewajiban sholat. Berarti kalau salah satu daripada syarat ini tidak ada, gugur misalkan, nggak ada kewajiban sholat. Makanya ada kata-kata idza jitama'at fi insanin gitu. Jadi wahiyya sittatun, yang 6 ini mesti ada pada diri seseorang sehingga adalah kewajiban sholat baginya gitu. Wahiyya sittatun. Al-awwalu, apa itu? Yang pertama dari yang 6 itu al-islamu, Islam. Ya. Fala tajibu 'alal kafiril asli wala qada'a 'alaihi idza aslama. Ya. Jadi enggak wajib hukumnya salat itu atas orang-orang kafir asli. Kafir asli ya hakikatnya memang akidahnya masih apa? Di luar Islam, itu kafir asli gitu. Wala qada'a 'alaihi idza aslama, dan tidak ada qada baginya jikalau dia masuk Islam gitu. Misalkan ada orang tadinya agamanya di luar Islam, lalu misalkan dia akil balik umur 9 tahun. Nah, dia masuk Islamnya umur 50 tahun. Berarti di luar Islam berapa tahun dia? Ya, hampir berapa tahun? 40 tahun kan gitu. Kalau ada kewajiban qada, bagaimana itu? Loh, kagak ada yang sanggup orang. Kan gitu. Makanya apa? Islam begitu luar biasa. Jadi wala qada'a alaihi idza aslama. Jadi enggak ada kewajiban orang untuk mengqada salat jikalau dia tadinya bukan Islam lalu dia masuk Islam. Gitu. Enggak ada kewajiban. Bisa jadi orang-orang enggak pada mau masuk Islam, misalkan ada orang masuk Islam. Salah satunya adalah syarat masuk Islam itu dia nanti ketika udah masuk Islam, selama dia di luar Islam berapa tahun dari mulai akil balik, maka ada kewajiban dia untuk mengkodok sholat. Boro-boro tahunan kita ngodok sholat ya. Kadang-kadang satu waktu aja kita ada punya apa kewajiban untuk mengkodok sholat karena ada udzur. Bisa jadi ada yang nunda-nunda tuh entar kan gitu. Ada juga. Apalagi kalau sampai dalam waktu yang lama
Ya, makanya Islam luar biasa tidak pernah memberatkan itu. Jadi wala qada'a alaihi idza aslama. Memang hakikatnya apa? Ya karena memang akidahnya belum Islam. Beda halnya dengan orang yang murtad. Dan di sini dikasih keterangan wa ammal murtaddu fayajibu alaihi qada'u ma tarakahu asna riddatihi idza raja'a ilal Islam. Tuh. Adapun bermula murtad, ya, orang yang keluar daripada Islam, fayajibu alaihi qada, maka wajib hukumnya atasnya ngapain? Mengqadha tuh salatnya. Ma tarakahu asna riddatihi, apa-apa yang ditinggalkan ketika dia dalam keadaan murtad. Idza raja'a ilal Islam, jikalau dia kembali lagi kepada Islam. Mulanya Islam dia. Ya, karena ada satu dan lain hal maka dia apa? Murtad, keluar dari Islam. Nggak lama sih gitu, timbang 3 bulan kan gitu. Karena urusan kagak beres, balik lagi dia nggak betah, balik lagi masuk Islam. Nah, itu waktu selama 3 bulan itu kira-kira hitung ada berapa waktu sholat wajib, hukumnya dia ngapain? Mengqadha, rasa juga lu. Nah, gitu. Makanya orang yang murtad dosanya apa? Wow, gede banget itu. Orang murtad itu dosanya luar biasa. Termasuk di dalam al-kabair gitu ya. Termasuk di dalam dosa-dosa besar itu adalah apa? Murtad. Gitu. Dan juga ada apa? Ada hukum yang mewajibkan dia untuk mengqadha salatnya jikalau dia kembali lagi ke Islam. Makanya wadzalika taghlizun alaihi, yang demikian itu begitu berat baginya. Wah, berat banget dah. Kan gitu. Makanya jangan coba-coba itu murtad kan begitu. Ya kan banyak ceritanya ya. Apalagi kondisi lagi kayak begini kan. PPKM diperpanjang. Kita ya kondisi ekonomi luar biasa. Iming-imingnya pasti apa? Ya itu. Ya kita kan kadang-kadang ada yang keimanan kita gitu ya lemah karena ekonomi dan lain sebagainya. Makanya di sana ada kata-kata kadal faqru ayyakunal kufra gitu. Kefakiran itu bisa jadi kita kufur gitu. Ya kan banyak saudara-saudara kita yang ditawarin begitu. Ya dalam keadaan sulit dan gitu, ekonomi sulit ya, untuk pendidikan, untuk sehari-hari. Wah, ada yang nawarin, "Udah, kamu sekolah saya tanggung. Tapi dengan syarat kamu ikut agama saya." Wah, terus saya pikir-pikir dulu dah. Katanya pasti pikir-pikir, lah ya, daripada sekolah susah udah mendingan nggak apa-apa dah. Nah gitu. Ada saudara-saudara kita itu. Nah kayak gitu. Makanya ini sebetulnya tanggung jawab kita juga kan gitu. Nah, ketika ada saudara-saudara kita yang kesulitan, ya kita punya kewajiban kalau ada kelebihan ya kita bantu gitu. Jadi jangan disalahin juga dia. Ya siapa tuh kita kagak bantu kan gitu. Bisa terjadi. Saya dulu pernah punya murid ya di sekolah dulu di SMP itu, tempat saya ngajar itu, dengar kabar katanya kehidupannya udah luar biasa kan gitu. Wah, kenapa nggak taunya udah keluar daripada Islam. Sayang sekali gitu. Lagi sekolah mah rajin bener itu, rajin, saking rajinnya nih jemuran orang diangkatin tuh, saking rajinnya tuh gitu. Maling kali ya. Tapi itu terjadi ya di tengah-tengah masyarakat kita gitu. Ada orang-orang yang murtad gitu ya, lemah imannya ya, diiming-imingi oleh materi, lalu dia keluar Islam gitu. Kalau dia balik lagi bagaimana? Ya kalau dia balik lagi fayajibu alaihi qada'u ma tarakahu asna'a riddatihi. Berat sekali itu. Jadi wadzalika taghlizun alaihi, yang demikian itu sangat berat. Karena apa? Dia ada kewajiban untuk mengqadha salat selama dia keluar daripada Islam. Iya, kalau timbang hitungan hari, minggu atau bulan. Kalau bertahun-tahun, ya Allah, itu. Makanya jangan dah. Berat kan gitu, coba-coba dah. Gitu, berat sekali jangan ya. Jadi Islam tuh ya. Jadi nanti dalam hukum Islam bicara tentang syarat wajib itu, yang pertama kali disebut pasti apa? Islam. Itu. Karena syarat utama dia. Ibarat kata kalau kita ke ATM, ya,
masukin kartu ATM salah PIN, kira-kira keluar duit nggak? Enggak. PIN kita bener aja gak keluar duit, kalau ada duitnya, apalagi salah PIN itu ya. Ibarat kata Islam itu apa? PIN-nya itu dia tadi. Ya, kalau PIN-nya benar kita bisa ngapain ya? Minimal ngecek saldo mulu gitu. Minimal itu ya tadi. PIN-nya, jadi Islam itu ya PIN-nya apa? Syahadat itu masuk Islam. Itu. Jadi syarat daripada syarat wajib sholat yang pertama adalah Islam. Yang kedua, ats-tsani al-bulugh. Ya, balik gitu. Fala tajibu 'ala shabiyi walau mumayyizan. Maka tidak wajib atas anak-anak shabi ya. Shabi itu anak kecil ya, shabi. Walau mumayyizan, sekalipun dia udah mumayyiz. Mayyaza yumayyizu tamyizan. Mumayyiz itu orang atau anak yang sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, gitu. Tamyiz ya. Anak-anak tuh udah bisa tuh. Biasanya ada ulama yang menyebutkan anak-anak yang tamyiz itu udah bisa ngapain dia? Ngambil minum, bisa makan sendiri, lalu ketika dia buang air dia bisa istinja sendiri. Itu udah tamyiz tuh. Tapi di sini disebutkan al-shabi walau mumayyizan, sekalipun itu anak udah mumayyiz tapi belum balik, tetap apa? Belum gitu. Jadi fala tajibu 'ala shabi walau mumayyizan, sekalipun tuh anak udah apa? Udah pinter sendiri dah, ngapa-ngapain sendiri dah. Ya kalau mau makan dia ngambil sendiri kan itu, minum atau mandi pakai baju udah pinter sendiri dah. Tapi dalam kategori balik dia belum, tetap belum ada kewajiban sholat gitu. Wa yakunul bulughu. Nah, sekarang kalau emang itu mumayyiz belum ada kewajiban sholat, mesti dia balik. Emang keadaan balik bagaimana? Wa yakunul bulughu bi ihda thalathi alamatin. Ya, harus ada salah satu daripada 3 tanda. Itu. Jadi 3 tanda daripada apa? Akil balik gitu. Apa? Yang pertama, bulughu khamsa asyarata sanatan fid dzakari wal untha. Sampai usianya itu 15 tahun laki-laki maupun perempuan. Itu. Sampai usianya berapa? 15 tahun. Lah gede amat itu. Balik. Nah, itu nanti kan ada 3 tanda. Ini tanda yang pertama itu. Wa tabda'u minan fisalil badani minar rahimi ila mururi khamsa asyarata sanatan qamariyatan tahdidiyatan. Ya, kapan? Diawali dari dia lahir, mulai lahir tuh. Minan fisalil badani minar rahim. Ya, jadi ketika anak itu keluar dari rahim ibunya, dihitung dari situ sampai kepada usia 15 tahun itu ila mururi khamsa asyarata sanatan qamariyatan. Jadi usia 15 tahun itu qamariyah, tahdidiyah yang sudah dibatasi. Jadi bukan tahun-tahun syamsiyah, tahunnya qamariyah. Lebih tepat tahun qamariyah tuh dibandingkan tahun syamsiyah. Karena memang Islam itu mengajarkan kita kalau hitungan umur ya, bicara nanti akil balik itu yang lebih tepat pakai hitungan bulan-bulan Islam, bulan Hijriah, bukan bulan Masehi. Itu cuman kalau gajian Masehi, kalau itu bukan Qamariyah. Kalau ada orang gajian tanggal berapa? Tanggal 25 Apit. Nah, enggak ada itu orang. Tanggal 25 Rejab gajian enggak ada. Itu yang ada bulan Masehi. Tapi kalau bicara ini ketepatan umur, usia itu memang lebih afdol kita menggunakan tahun Qamariyah tuh. Memang bagus gitu emang. Ya cuman kita kadang-kadang memang lebih apa ya, lebih enak ngitung tanggalan pakai apa, pakai Masehi. Tapi kalau orang dulu hitungannya hitungan Qamariyah tuh masih luar biasa. Kalau kita sekarang emang udah bergeser gitu ya, kita ulang tahun aja pakai apa ya? Kalau pakai ulang tahun pasti pakai Masehi tuh. Jarang sekali yang pakai apa ya, yang pakai Qamariyah gitu, jarang gitu. Pasti tanggal berapa lahirnya pasti bulan Masehi gitu. Ya boleh juga
sekali-kali kita kan sekarang mau udah canggih tuh, bisa kita lacak kan gitu di di handphone kita bisa lacak. Saya kalau misalkan lahir di tanggal 2 Agustus 1990 misalnya gitu, itu bulan hijriahnya berapa, ketahuan, bisa jadi hitung, cari, cakep itu kalau ada. Itu lebih tepat tuh. Biasanya usia kita lebih apa tuh, lebih tua kan gitu. Kalau hitungan Masehi bisa hitungan lebih muda tuh. Aku pengen mudaan pakai Masehi aja dah kalau begitu, mengarah gitu. Tapi lebih afdol, lebih bagus memang pakai Komariah, apalagi ketika bicara akil balik ya, bulughu khamsa asyarata sanatan fi dzakari wal untha gitu, sampai dia usia 15 tahun itu baik laki-laki ataupun perempuan, diawali dari lahirnya tuh anak dari rahim ibunya, ila mururi khamsa asyarata sanatan qamariyatan tahdidiyatan, itu sampai dia melewati betul-betul hitungan 15 tahun itu. Lalu ada pertanyaan, lah tua amat ya orang balik itu 15 tahun, ketuaan itu. Nah ini maksudnya tanda, kan ada 3 tadi. Salah satu daripada tanda akil balik adalah sampai usianya 15 tahun. Adakah tanda yang lain? Ya, ada nanti tanda yang kedua dan ketiga. Adapun makna Qamariyah ai bil ashhuril arabiyah gitu ya. Yang dikata Qamariyah itu adalah dengan hitungan bulan-bulan Arabiyah, bulan-bulan Arab, bulan-bulan Islam itu. Wa makna tahdidiyah ay la yuhkamu bil bulugi qabla mururiha walau bilahzatin. Jadi yang dikata makna tahdidiyah adalah la yuhkamu, tidak dihukumkan dia bil bulugi, atas baliknya, qabla mururiha, sebelum dia melewati, walau bilahzatin, walaupun hanya sesaat. Jadi kalau dikata hitungan bulan Islam itu menyebutkan 15 tahun, betul-betul apa? Tahdidiyah, betul-betul usianya sampai 15 tahun. Jadi nggak bisa dikira-kira, betul-betul pasti ya, hitungan 15 tahun, maka dia masuk balik gitu. Itu tanda yang pertama. Tanda yang kedua, al-ihtilamu. Ihtilam nih. Apa ini ihtilam? Ngapain sih ihtilam? Mimpi. Fid dzakari wal untha. Mimpi ini terjadi laki-laki sama perempuan. Laki-laki bisa mimpi, bisa. Perempuan bisa nggak? Bisa mimpi juga. Gitu. Nah, qamariyatan takribiyatan. Ini biasanya terjadi anak-anak itu mimpi di usia 9 tahun. Qamariyah, ya. Takribiyah. Hitungan lagi, hitungan qamariyah nih lagi-lagi. Fid dzakari wal untha. Itu baik laki-laki maupun perempuan. Wal ihtilamu huwa khurujul mani sawaun fin naumi awil yaqzah. Nah, jadi yang dikata tanda balik dengan mimpi itu maksudnya apa? Mimpi sampai keluar mani. Kalau nggak keluar mani belum jadi tuh tanda baliknya. Gitu. Di mimpi ya. Mimpinya mimpi apa nih? Mimpi jima gitu. Jadi kalau bicara fikih bukannya jorok, bukannya porno, itu jorok banget Kita ngomongin itu lah. Itu nggak jorok. Kalau jorok mah kita lagi jalan kecebur spiteng, itu jorok kan begitu. Kalau ini mah nggak jorok, al-ihtilam. Dan itu mesti ditanya. Kadang-kadang kan kita tabu ya. Kita punya anak gitu. Coba pernah nggak kalau ada yang punya anak udah rada gede gitu, tanya, "Tong, udah ngimpi belum?" Kita nanya juga malu gitu. Dia juga kan, itu kan pelajaran buat dia. Maksudnya biar apa? Ketika dia udah sampai balik, berarti dia ada kewajiban syar'i. Kalau ada kewajiban syar'i yang ditinggali, dosa dia. Tanya tuh pelan-pelan, nggak ngapa-ngapa itu. Tanya, udah ngimpi belum? Udah, Pak. Gitu. Ngimpi apa? Ngimpi nyolong rambutan. Bukan itu, waduh itu. Ngimpinya ngimpi yang lain apa? Ya, ini ngimpi jima tuh. Ngimpi jima ngimpi apa sih, Pak? Lah kasih tahu, nggak apa-apa. Ya, mimpi jima itu mimpi berhubungan ya antara laki-laki dengan perempuan. Sampai apa? Keluar mani, khurujul mani. Sampai keluar tuh. Itu waktu ngimpi begitu, Tong, lu bangun basah nggak? Lu basah, Pak, selebarnya. Emang apa? Bocor rumah. Wah, bukan itu. Bahasanya maksudnya tuh. Ada yang keluar nggak? Ada. Sampai bekerak nggak itu katanya. Ada bekerak, ada begitu keluar. Nah, itu. Cuman kadang-kadang itu apa? Tabu memang. Padahal itu bukan sesuatu yang tabu gitu ya. Padahal itu sesuatu yang hak gitu ya.
yang mesti ditanya ya kepada anak kita agar supaya mereka betul-betul pas gitu ya. Apanya? Ketika bicara tentang ada kewajiban syar'i di sana gitu. Ini kan kadang-kadang yang bikin kita rada-rada kagak enak gitu nanya, padahal jangan kagak enak sebetulnya. Tanya gitu. Ini di umur 9 tahun tuh. Biasanya kalau belum umur 9 tahun itu udah dimulain tuh tanda-tandanya udah ada tuh. Anak-anak tuh umur 7 tahun, 8 tahun udah tandanya tuh ngacak mulu ngacaan begitu ya. Ada gitu. Dia udah apa? Udah peduli sama apanya? Sama penampilannya. Jadi kalau pakai baju ya mungkin kalau bocah yang apa namanya? Yang masih usia di bawah itu dia rada cuek gitu, pakai baju cuek aja, celana bolong nih cuek aja dia, begitu cuek aja. Tapi kalau emang udah mau mendekati itu, nah, dia akan memperhatikan penampilannya itu, pakai baju, pakai apa, nyisir, gitu, kelinyam buat rambut tuh ya, pakai minyak jelantah tuh, itu ada itu mulai tuh. Terus apanya? Suaranya, gitu kan? Ya suaranya udah rada berubah tuh, udah ngebas kan gitu. Apa namanya? Zakunnya udah mulai tumbuh itu. Ya Zik ya, udah balik Zik, udah bolak-balik kan. Itu mimpi itu ihtilam fid dzakari wal unsa. Jadi kalau ada anak-anak ihtilam itu menandakan apa? Balik. Tapi kalau ada orang tua ngimpi begitu bagaimana? Genit namanya kalau gitu. Gitu ihtilam itu. Ihtilam fid dzakari wal unsa. Watsalitsu, adapun yang ketiga al haidu, haid ya. Fil unsa, tapi ini hanya siapa? Unsa, bagi perempuan saja, laki-laki kagak gitu. Tadi yang nomor 2 ada pertanyaan, kalau perempuan suka mimpi gitu, mimpi juga ada. Kan kadang ada yang bilang, wah enggak, kalau mimpi itu khusus laki-laki. Wah enggak, ternyata perempuan pun mimpi jima. Cuman karena apa? Orang perempuan itu adalah orang yang paling bisa menyimpan apa yang ada pada dirinya. Bisa ngumpetin dia nggak bakal mau cerita bisa jadi. Coba kalau kita desek tanya, lu ngimpi nggak lu? Kalau gitu tanya. Mimpi juga, orang perempuan tuh mimpi jima juga. Jadi bukan hanya orang laki yang mimpi jima, perempuan juga mimpi jima gitu. Jima itu asal kata jamaah ya, jema itu berkumpul. Jima artinya berkumpul. Cuman orang kalau bicara jima itu pasti konotasinya apa? Oh gitu lah, jorok lah apa. Justru dalam fikih itu dijelaskan secara gamblang itu agar supaya jelas gitu. Jadi yang ketiga haid ya, fil unsa nih khusus bagi apa? Perempuan saja. Litis isinin, yaitu di usia 9 tahun. Qomariyatan taqribiyatan ya, di usia 9 tahun qomariyah. Ya lagi-lagi adalah Komariah nih hitungannya 9 tahun yang betul-betul sesuai dengan hitungan Komariah. Kama taqaddama fi babil haidi, sebagaimana yang telah lalu penjelasannya di dalam bab haid. Nah ini 3 tanda ini, kalau misalkan di usia 9 tahun dia belum mimpi, lalu di usia 9 tahun bagi perempuan dia belum haid, usia 10 tahun belum haid, 11 tahun belum haid, 12, 13, 14 tahun belum haid juga, itu anak perempuan, berarti dia belum balik. Tapi ada tanda balik yang otomatis, yaitu apa? Usia. Misalkan ada anak umur 14 tahun sampai mau masuk usia 15 tahun belum haid juga tuh. Tapi pas masuk usia 15 tahun dia belum haid juga. Bagaimana? Apakah dia udah balik? Udah. Karena dia masuk di dalam tanda-tanda balik yang mana? Yang pertama, yaitu bulughu khamsa asyarata sanatan fi dzakari wal unsa. Tuh, sama juga dengan anak laki. Anak laki umur 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun belum mimpi dia tuh. Kita tanya, kita desek dah. Tong lu udah mimpi belum? Belum, Mbak. 13 belum juga, berarti belum balik dia. 14 tahun juga belum juga. Nanti pas umur 15 tahun dia ternyata belum mimpi juga, tapi dia udah balik dengan tanda yang pertama. Berarti usia 15 tahun itu adalah usia di mana seorang anak itu masuk usia balik secara otomatis gitu. Kalau dia tidak mendapati mimpi atau bagi perempuan dia tidak
haid. Tapi ini sangat apa? Jarang gitu. Jarang sekali. Karena tanda-tanda balik itu mimpi atau haid biasanya terjadi kepada anak-anak kita secara golibnya. Pada kebanyakannya memang seperti itu. Jadi yang kalau sampai usia segitu dia belum belum haid atau belum mimpi, itu sangat jarang. Walaupun ada gitu. Ya mungkin kalau ditanya surveinya bisa jadi ada juga kan gitu. Cuma jarang sekali. Gitu ya. Itu syarat wajib sholat yang kedua ya. Balik. Yang ketiga al-aqlu, berakal, ay tamyiz ya. Bahasa tamyiz ay al-aqlu ya. Berakal sehat nih. Jadi fala tajibu alal majnun, maka tidak wajib sholat atas orang gila ya, junun ya, majnun, wassabi anak-anak tuh, ghairil mumayyiz, anak-anak yang belum mumayyiz, wal mugma alaih, atau orang yang hilang akal sebab ya penyakit yang lain, pingsan, atau orang yang ayan dan sebagainya, atau orang yang mabuk ya. Wala qada'a alaihim, dan tidak ada qada atas mereka gitu. Ada orang gila nih, habis gila sembuh dia, selama dia gila kan dia nggak sholat tuh. Apakah wajib qada? Nggak ada kewajiban qada. Wala qada'a alaihim fala tajibu alal majnun. Jadi orang gila itu nggak wajib sholat gitu. Makanya kalau ada orang kagak sholat kayak apa? Kayak orang gila gitu. Jadi kalau ada orang kagak sholat kita panggil orang gila, boleh nggak? Lo jangan, lo kita kejar-kejar kita lo. Orang gila nggak sembahyang lo. Ya jangan, kita diuber-uber gitu. Tapi terhukum apa? Seperti orang gila. Karena orang yang sehat pasti apa? Pasti sholat gitu. Jadi kalau ada orang Islam kan masuk syarat tuh ya. Masuk syarat nggak kalau dia Islam? Masuk syarat. Balik masuk syarat nggak? Masuk syarat ya. Dia Islam, balik. Ya pokoknya sehat semuanya. Tapi dia kagak sholat. Bagaimana? Ya seperti apa? Seperti orang gila. Makanya kita panggil orang gila boleh itu. Sah itu yang begitu kita panggil orang gila boleh. Gila lu. PA lu ya atau begitu. Ada orang gitu kan. Orang tua sampai begitu ngomel yang gitu. PA lu ya agak sembahyang kan begitu. Lah bener itu orang tua ngomong bukan berdasarkan apa? Berdasarkan nafsunya tapi berdasarkan fikih kan gitu. Karena orang yang kagak sholat itu kan ketika semua syarat dia mencukupi tapi dia nggak sholat seperti orang gila, majnun itu. Fala tajibu alal majnun. Makanya kita kalau emang capek sembahyang gila aja. Itu sholat orang udah capek banget, oh gila aja dah biar nggak kena kewajiban gitu. Lalu ada pertanyaan, nanti kalau orang gila di sono masuk surga masuk neraka? Lalu gitu ya. Ada yang nanya begitu, ada yang saking PA-nya nih. Kalau emang orang gila itu bakal masuk surga, saya gila aja dia. Kan begitu dia. Kira-kira orang gila masuk surga apa masuk neraka? Kalau dia terlahir gila, udah pasti masuk surga. Maksudnya apa? Orang yang terlahir dengan keadaan kondisi mental yang terganggu. Ini pasti masuk surga dia. Kan gitu. Makanya kalau pengen masuk surga, dari lahir gila aja udah. Kan gitu. Nah, bagaimana dengan orang yang gila tetapi sebelumnya itu dia apa? Sehat. Itu bagaimana? Misalkan yang tadinya dia sehat-sehat aja lalu di akhir-akhir hidupnya dia gila gitu. Karena nyalek atau nyalon RW dia nggak kepilih, gila gitu. Itu bagaimana jadinya? Kehidupan sebelum dia gila akan dihisab gitu ya. Akan dihisab tuh tetap dihitung. Tapi ketika dia udah gila nggak ada hisab. Itu kalau dihitung lebih banyak mana sehatnya sama gilanya nih, ya lebih banyak sehatnya, ya udah lebih banyak dihisab ya. Kalau ternyata sehatnya tibang berapa tahun gitu, dia masuk akil balik, lalu 3 tahun dia sehat, setelah itu terganggu jiwanya sampai meninggal dunia, berarti yang dihisab tibang 3 tahun itu doang gitu. Jadi fala tajibu alal majnun wassabi ghairul mumayyiz ya. Jadi dianggapnya anak kecil yang belum mumayyiz itu apa? Ghairu akil. Karena belum bisa memanfaatkan akal sehatnya gitu. Ya namanya anak-anak gitu ya. Kan kita maklum juga ya, anak-anak gitu kan. Ya kadang-kadang dia makan atau minum air main tumpahin aja, atau dia kencing sembarangan, ya namanya anak-anak kan begitu. Jadi nggak ada
kewajiban. Jadi nggak wajib atas orang gila, anak-anak yang belum mumayyiz itu nggak ada. Wal mugma alaih, mugma orang yang hilang akal ya, sebab apa? Pingsan, atau orang-orang yang ayan gitu, atau mabuk dan sebagainya gitu ya. Bukannya mabuk apa namanya, ya hilang akal karena mabuk, bukan mabuk khamar, bukan kan gitu. Jadi ada hilang akal itu mugma alaih. Ada orang ayan ya, sakit, pingsan dan sebagainya kan gitu, tidak sadarkan diri dia gitu ya, itu nggak ada kewajiban sholat. Warabi'u, adapun yang keempat, at-taharatu anil haidi wan nifasi, yaitu suci daripada haid dan nifas. Ini bagi perempuan nih, jadi ada syarat khusus tuh dia. Jadi at-taharatu anil haidi wan nifasi, jadi suci daripada haid dan nifas. Jadi orang yang dalam keadaan haid dan nifas, maka tidak ada kewajiban sholat baginya. Fala tajibu alaihima adaan wala qadaan. Jadi nggak ada kewajiban sholat adaan ataupun qadaan, nggak ada. Kama qala sahibu Safwatiz Zubad, seperti yang disebutkan dalam Safwatuz Zubad, fardun ala mukallafin qad aslama wa an mahidin wa nifasin salima. Itu. Jadi ada kefarduan atas mukallaf itu qad aslama, ketika dia Islam. Tapi apa? Wa an mahidin wa nifasin salima. Jadi bagi orang yang haid dan nifas ya salima, dia tidak ada kewajiban untuk salat. Gitu. Jadi ketika dia haid, nifas, maka enggak wajib hukumnya dia ya salat. Itu. Jadi makanya ketika apa namanya orang-orang yang dalam keadaan haid misalkan gitu, saya merajin sembahyang dan gitu, lagi haid dia sholat juga, ya nggak boleh, haram hukumnya. Itu adaan wala qadaan gitu. Bal yahrumul qada inda Ibnu Hajarin ma adamin in'iqadi. Bahkan ya kalau menurut pendapat Imam Ibnu Hajar, haram hukumnya qada. Ya nggak ada itu. Ya, orang haid itu nggak ada wajib qada sholat, nggak ada. Lah kesian juga dia. Orang perempuan haid, ya. Pada ghalibnya orang haid itu 6 sampai 7 hari ya. Ada juga yang paling banyak sampai 15 hari ada juga orang haid, tapi jarang. Pada ghalibnya 6 sampai 7 hari. Kalau ada orang perempuan haid 6 sampai 7 hari, 7 hari taruh misalkan. Haid 7 hari, berarti dia tidak sholat selama 7 hari. Kali 5. Berapa waktu tuh? 7 kali 5, 35 waktu. Selama dia haid, dia misalkan ada kewajiban untuk mengqadha sholatnya. Wah, berat banget. 35 waktu qadha sholat. Jangan 35 waktu. Satu waktu ya sholat berat nggak? Berat. Satu waktu kita kalau nggak dilandasi dengan keimanan, sholat itu berat. Pasti berat itu. Ya. Mau bangun subuh berat. Kan gitu. Luar biasa itu. Jadi nggak ada qadha. Jadi kalau ada orang haid, ya dia tidak sholat karena haid atau nifas, tidak ada kewajiban qadha. Lain halnya dengan puasa. Ya, puasa itu berbeda dengan sholat. Kalau dia ada kewajiban qadha. Gitu ya. Jadi syarat wajib yang keempat adalah at-taharatu anil haidi wan nifas, yaitu dia suci daripada haid dan nifas. Wal khamisu, adapun yang kelima, bulughud da'wati. Fa idza lam tablughu da'watu fala yajibu alaihi al-qada'u inda ramli khilafan libni Qasim. Ya. Sampainya dakwah kepadanya. Ya. Fa idza lam tablughu da'watu fala tajibu alaihi al-qada' inda ramli. Jadi jikalau tidak sampai kepadanya dakwah tentang Islam, tentang kewajiban salat kepadanya, maka enggak ada kewajiban dia. Alaihi al-qada' inda ramli, enggak ada kewajiban dia untuk mengqadha. Kalau kita sekarang kira-kira udah sampai belum dakwah kepada kita? Lekulah kan gitu. Mustahil gitu ya. Mustahil ada kita di lingkungan kita ada orang yang belum tahu tentang perihal wajibnya sholat. Lucu itu. Misalkan di Kayon sono, lu ngapa nggak sholat? Lah gua gak tahu. Sholat itu apaan itu? Perintah apa? Oh, lucu, nggak ada. Kalau sekarang kayaknya udah
udah sampai semuanya. Ya mungkin ada juga di daerah-daerah tertentu ya terpencil, misalkan di hutan Amazon gitu misalkan. Tuh, kalau boleh tuh sono Gus. Kalau gunung gede itu mau nggak sono, kalau mau naik gunung ke Amazon gitu, yang jauh. Sekalian dakwah gitu, kasih tahu orang sono yang belum Islam, kasih tahu kan gitu. Kalau misalkan ada orang suku pedalaman sampai di sono, dia ternyata belum sampai dakwah kepadanya, ya dia nggak ada kewajiban memang kan gitu. Tapi kalau di kita mau lucu gitu, misalkan di Cinere, mana Gandul, Nok Labu, Nok Cabe misalnya gitu, ada di Pondok Cabe orang terpencil, nggak ada, pasti udah sampai dakwah ke sana semuanya kan gitu. Jadi syarat yang kelima bulugud dakwah, ya, sampainya dakwah kepadanya. Wasadisu yang keenam salamatul hawasi, fala tajibu ala man khuliqa a'ma asamma walau natiqan wala qada alaihi idza ruddat ilaihi hawasuhu. Salamatul hawas, apa hawas? Panca inderanya. Salamatul hawas, panca inderanya apa? Selamat, sempurna. Itu. Fala tajibu ala man khuliqa a'ma. Itu. Maka tidak wajib atasnya orang yang ketika itu dilahirkan dalam keadaan yang apa? A'ma. Ya, nggak bisa ngelihat, nggak bisa dengar, gitu ya. Nah, a'ma buta, asam tuli, gitu ya. Walau natiqan, sekalipun dia apa? Punya akal yang sehat. Tapi karena diciptakan dalam keadaan buta dan dalam keadaan tuli, nggak bisa dengar, nggak bisa ngelihat. Bagaimana dakwah sampai kepadanya? Kan gitu. Tapi kalau misalkan hanya buta saja, tapi dia bisa apa? Bisa dengar, bisa diapain tuh? Kasih tahu kan gitu. Atau dia nggak dengar tapi apa? Ngelihat, kan bisa tahu. Nah ini, jadi kalau misalkan di sini disebutkan salamatul hawas, artinya yang panca inderanya itu sempurna. Artinya apa? Ketika dakwah sampai kepadanya, dia bisa ngapain? Bisa nerima, lalu bisa menjalankan itu. Jadi kalau alaman khuliqa a'ma asamma walau natiqan wala qada alaihi idza ruddat ilaihi hawasu. Dan juga nggak ada kewajiban qada jikalau misalkan orang yang tadi buta dan tuli tadi selamat kembali. Tadi bisa dilahirkan dalam keadaan buta dan dalam keadaan tidak mendengar. Tapi ternyata dalam berjalannya waktu lama-kelamaan dia bisa lihat. Nah, lalu dia baru tahu tuh ada kewajiban sholat tuh begini. Selama dia buta, maka tidak ada kewajiban mengqadha sholatnya gitu. Jadi kalau kita ada nggak yang lahir begitu? Mungkin ada juga. Yang dilahirkan Allah takdirkan dalam keadaan buta, dalam keadaan tuli, sehingga dia nggak bisa ngelihat. Kalau dicontohin nggak bisa ngelihat dia. Nah, kalau dikasih tahu kagak bisa dengar dia dalam keadaan buta dan tuli, maka tidak ada kewajiban sholat baginya karena dia tidak bisa menerima dakwah gitu. Nah itulah syarat-syarat wajib sholat. Jadi jikalau keenam syarat ini ada pada diri kita, maka wajib sholat. Tadi sebutannya apa? Idza jitama'at, ya, berhimpun 6 syarat ini ada pada diri kita, maka wajib sholat. Salah satu saja syarat ini gugur, maka nggak wajib sholat. Itu. Masailun, ada satu masalah nih. Al-awwalu yajibu alal abai wal ummahati amru auladihimul mumayyizina bis shalah idza balagu sab'a sinin. Nah, ini memang kadang-kadang kita juga punya tanggung jawab yang sangat besar sebetulnya dari awal. Ketika ada kewajiban orang tua nih, yajibu alal aba wal ummahat, ya, kewajiban bapak dan ibu, amru auladihimul mumayyizin, memerintahkan anak-anak mereka yang sudah mumayyiz. Sebelum dia masuk balik nih, mumayyiz itu udah mulai kewajiban kita. Bisalah idza balagu sab'a sinin, jika usia anak-anak itu sampai kepada usia 7 tahun, udah wajib tuh orang tua ngapain? Nyuruh sholat itu. Ya, ada perintah itu, amru auladihim,
ya, memerintahkan anak-anak mereka itu. Wa yajibu darbuhum 'alaiha, dan wajib hukumnya memukul mereka itu yang kagak mau sholat itu, idza balagu 10 sinina ilal bulugi, sampai kepada usia berapa? 10 tahun tuh. Jadi kalau udah masuk akil balik, nah, ini ada apa? Wa yajibu darbuhum, wajib mukul. Saking apanya? Saking wajibnya itu sholat. Perintah itu. Makanya dari sebelumnya udah dikasih tahu gitu, anak-anak belum mayyiz pun ada kewajiban apa? Kewajiban dalam Islam yaitu apa? Sholat. Ayo. Ya, yang bagus memang dengan apa ya? Ngajarin merintahnya itu sambil ngapain? Nyontohin, itu lebih bagus kan gitu. Jangan tibang nyuruh doang, toh sembahyang no katanya. Gitu. Kadang gitu ya kan gitu. No, sembahyang di masjid gitu begitu. Bapaknya kagak. Tak kalau dibalikin kan bahaya itu dibalikin. Loh bapaknya kagak itu. Itu yang paling bagus. Orang tuanya udah serebet, udah pakai baju koko yang rapi, tong, ayo sholat gitu. Entah nanti si anak belum tergerak hatinya, ya kita nggak boleh berhenti tuh, kasih tahu terus, ayo, sholat, ayo sholat. Usia 7 tahun tuh. Kalau udah masuk akil balik, maka ada kewajiban untuk ngapain? Nah, pukul tuh. Itu riwayat hadis Imam Ahmad dan Imam Abu Daud. Ya, Rasulullah itu perintahkan muru auladakum tuh bis sholat. Jadi ada perintah sholat itu Rasulullah mengingatkan untuk memerintahkan anak-anak kita sholat itu kapan? Sab'a sinin, usia 7 tahun tuh. Muru auladakum bis sholat. Lalu wadribuhum, kata Nabi, pukullah mereka gitu, alaiha wahum abna asyara. Jadi kalau udah sampai umur 10 tahun masih kagak mau sholat juga, susah gitu, boleh tuh dipukul. Ya, ada kewajiban tuh. Dan hadis ini disambung dengan apa? Perintah untuk apa? Wa farriqu madajihim. Suruh pisahin apa? Tempat-tempat tidur mereka. Gitu. Artinya apa? Yang laki-laki dengan perempuan kalau udah masuk usia balik, kalau bisa kamarnya dipisahin gitu. Karena udah masuk usia balik. Itu hadis Imam Ahmad dan Imam Abu Daud. Perintah Nabi keras itu. Bicara salat keras gitu. Karena saking wajibannya itu. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Karena yang paling pertama dihisab hari kiamat adalah salat, bukan yang lain-lain gitu. Jadi kalau anak kita lalai dalam salatnya, ya bisa jadi nanti apa? Si anak itu ngakunya apa? Lah kagak diperintah sama babak dulu. Babak saya kagak nyuruh salat kan gitu. Babak saya nyuruh saya nyari duit doang kan. Nah, bisa jadi nanti berbalik gitu. Makanya Nabi muru auladakum, perintahkan ya anak-anak kalian itu untuk sholat di usia 7 tahun. Itu kewajiban ya, kewajiban yang utama itu orang tua kepada anaknya untuk mengingatkan perkara urusan sholat itu. Ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Selanjutnya nanti kita sambung dengan tanya jawab mungkin ya. Allah subhanahu wa ta'ala a'lamu. Ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin wa faqqihna fid din waj'alna minal ulama'il 'amilin wal aghniya'il mutasaddiqin wa la udwana illa 'alal zalimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan salihan wa rizqan halalan wa khairan katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa ja'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Allahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.